Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yaitu bahasa Arab dan kajian ini ada dua sesi nih, Jadi sesi pertama lanjutan dari yang sudah berlangsung udah 2 tahun nih, kalau nggak salah itu udah 11 tahun sih. 2023. Mohonnya udah 2 tahun gitu. Nah, yang sesi pertama tadi lanjutan. Nah, kemudian sekarang sesi kedua mungkin pelajaran baru ya, yang menggunakan kitab Durusul Lughoh ya, itu. Dan akan diberikan materinya oleh Ustadz Iwan Abu Ayash. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Kita serahkan kepada Ustadz. Mangga Ustadz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ummahat akhwafillahi rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, pagi perdana ya, di kajian kitab yang baru buku yang baru, tentunya ini bagi yang baru belajar ya. Entahlah apakah di antara ummahat akhwat sudah pernah belajar ini yang baru ya, atau belum. Makanya nanti kita akan bahas tentang ini ya. Kita fokus yang ini, tapi ada tambahan ilmu yang lain. Makanya siapkan nanti buku tulis. Kemudian tambahan juga nanti ada, ini karena bentuknya percakapan, jadi ada percakapan. Dan nanti sarapannya jangan dengan bala-bala ya. Sarapannya dengan kurma, zaitun, kismis ya. Biar nanti lebih mahir. Ada yang tidak hadir ya? Ya, di grup karena hujan. Ya. Tentunya bagi yang belum kenal mungkin ya, Insyaallah sedikit perkenalan. Nama saya Iwan Abu Ayash, tinggal di Gedung 5 di Gedung 5 di Jalan Gedung 5 dekat KCIC. Dekat kereta cepat bus. Nah, itu sama jalan situ Gedung 5. Aktivitas itu setiap ya mungkin sering ya di Baitur Rahman, mengurus para santri tahfiz Al-Quran di Baitur Rahman, di Masjid Baitur Rahman di Gedung 5. Jadi aktivitas itu hanya mengajar ya, tidak ada yang lain. Kita mengajar terus di beberapa tempat. Yang mengajar itu bahasa Arab, baik itu nahwu atau sorof, kemudian tafsir dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau nanti ummahat akhwat ke Gedung 5 atau bertemu di jalan, jangan sungkan ya untuk saling menyapa. Tapi tentunya bukan dengan bahasa Arab ya, sapaan biasa saja. Itu barangkali untuk ta'aruf, untuk ta'aruf. Jadi kegiatan sehari-hari hanya di pesantren, di masjid, di majlis taklim, itu saja kesehariannya. Mungkin bagi yang ingin mendalami atau ingin mulai belajar dari awal, itu ada di YouTube ya bagi yang baru. Tadi disebutkan 2 tahun, memang lihat di grup itu dari 2023. Nah, itu dari awal sudah ada. Nanti kalau ingin mendalami yang ini ya, tinggal disimak saja di YouTube Majlis Taklim Abwaabul Jannah. Itu dari awal sampai terakhir tadi. Bagi yang baru silahkan simak itu ya, buku yang ini.
Tapi di kelas kita bukan menggunakan yang ini. Kita akan coba memperbanyak kosakata dulu. Kitab yang digunakan adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durusul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Nah, ini Al-Juz'ul Awwalu. Juz atau jilid Juz atau jilid yang pertama. Karena memang ini ada 4 jilid ya. Tapi kenapa kita hanya menggunakan 1 jilid? Karena awal mula yang akan kita kaji bagi yang belum paham tentang kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab, ini sangat pas gitu. Bagi yang baru belajar. Bagi yang baru belajar itu sangat pas. Makanya nanti kalau ada ummahat, akhwat yang lain ingin belajar dari dasar, yang dari nol ya, itu pas di kajian kita dari jam 9 sampai jam 10 ya. Itu tidak lama, karena kalau lama mungkin bagi yang baru tidak biasa ya. Sebenarnya bukan 1 jam 45 menit juga tos. Itu bahasa Arab mah ya. Makanya silakan nanti ya ummahat akhwat nanti diajak kalau ada yang ingin belajar dari dasar. Karena kita insya Allah dari dasar, dan itu tidak akan memperbanyak gramatika seperti yang ada di kitab yang ini. Ini kan gramatika. Yang kita akan perbanyak adalah mufrodatnya, kosakatanya. Makanya kalau yang kelas tadi yang pertama gabung ke sini sebetulnya cocok ya. Cocoknya karena kalau yang pertama teori dalam artian i'rab, kalau yang ini menghafal kosakata. Karena kalau sudah mulai menghafal kosakata, cara membaca pun itu otomatis bisa gitu. Dari awal sampai sebelum akhir. Tapi kalau belum paham atau belum hafal kosakatanya, tentu tidak bisa menjawab. Kalau ditulis di sini misal ada tulisan begini nih. Kalau sudah tahu, kalau sudah hafal yang ini, maka kita akan bisa menjawab cara baca yang ini. Kalau belum, mungkin cara bacanya mungkin ya saroyarun siroyarun apalah pokoknya ya, karena dia belum hafal apa makna ini. Sedangkan makna ini kan artinya ranjang. Oh, kalau ranjang pasti cara bacanya sari. Nah, paling nanti ada run, ron, rin. Itu saja yang akan di ilmu nahu. Kalau di kita tidak membahas tentang ini, di kajian kita itu tidak ada run, ron, rin gitu ya. Ini di ilmu nahu. Kalau Durusul Lughah, ini Durusul Lughah, itu membahas tentang kosakata. Kosakata ya. Kosakata dalam bahasa Arab yang sering disebut mufrodat. Mufrodatun. Jadi kosakata bahasa Arabnya mufrodat. Jadi kita akan belajar mufrodat. Jadi cara merangkai kata gitu. Bagaimana cara merangkai kata. Dan nantinya tentu ada percakapan ya. Kalau ada percakapan, wayana harus berdua nanti ya. Maksakan hanya. Walaupun logatnya logat Sunda, harus tidak ada apa-apa. pasangan. Berpasangan nanti ke depannya. Jadi tidak bahas yang ini, tidak ya. Tidak bahas teori-teori. Jadi kita kuatkan dulu 1 jilid ini bagaimana mengungkapkan jumlah atau kalimat ya. Mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab itu memang agak beda sedikit dengan bahasa-bahasa yang lain. Makanya di jilid pertama ini pasti dia akan menentukan atau menunjuk dulu ini rumah, ini kunci, ini ranjang, itu begitu dulu awalnya. Kenapa harus belajar ini dulu? Karena kalau dibawa ke ranah ranah gramatika bahasa, un-an-in itu gramatika bahasanya, itu akan sulit bagi yang belum belajar. Kenapa sulit? Karena ujug-ujug langsung disodorkan satu jumlah yang lengkap. Sedangkan yang ini kan jumlahnya cukup sederhana, 2 kata dulu. Ya, 2 kata ungkapkan sampai melafazkan. Tapi tentunya yang dasar itu maksudnya yang bahasa yang baca Quran pun sudah lancar.
diharapkan sudah lancar. Kalaupun belum lancar, belajar di kelas yang lain dulu ya. Berarti tinggalkan dulu bahasa Arab, bukan. Tapi ada waktu yang lain nanti ummahat akhwat belajar dulu tajwid gitu ya. Belajar dulu tahsin, belajar dulu talaqi Al-Qur'an. Biar nanti tidak keliru cara mengungkapkan huruf-huruf hijaiyah. Yang lebih bagus lagi kalau makharijul hurufnya tepat ya. Sarirun. Beda dengan syarirun, kan beda ya. Pakai sya itu beda makna. Sarirun ranjang, kamar tidur, tempat tidur. Kalau syarirun orang yang jahat. Syarir kan beda. Beda apa? Beda makhraj, beda makna. Nah, maka nanti kita karena perdana tidak terlalu lama dulu. Insya Allah dimulai Jumu'ah depan. Ini semuanya dapatkan dulu ya. Yang belum siapa? Bu Marta atas. Kalau Bu Nudia yang 3 jilid, 4 jilid ada. Nah itu pakai. Ada di rumah. Nah itu ya. Nanti bawa yang ini. Itu ya sama. Bentar, ini covernya. Nah betul sama ya. Nah itu. Ada yang pernah belajar? Belum? Perdana? Perdana ya. Pas berarti. Pas. Jadi yang belajar yang itu juga kita akan samakan seperti ini. Dan ini lihat, ini kan penerusnya doktur. Doktur itu dokter. P itu bahasa apa ya? Bukan Fuad tapi Fi itunya. Abdurrahim. Sering dikenalnya Dr. Abdurrahim. Lihat di sini, ini adalah kitab Durusul Lughah Arabiyah karya Dr. ya, Abdurrahim. Jilid pertama. Lihat di tengahnya ada tulisan li ghairin natiqina biha. Li untuk, atau di sini nih, silakan terjemahkan di pinggirnya. Li untuk, ghairi bukan. Untuk orang yang bukan. Natiqina yang berbicara. Biha dengannya. Bi dengan ha itunya ke bahasa Arab ya. Ini untuk orang yang bukan berbicara bahasa Arab. Jadi kitab ini Durusul Lughah ya, aslinya Durusul Lughah Arabiyah, tapi diringkas bagi mereka yang belajar Durusul Lughah karya Dr. Abdurrahim. Ini li ghairin natiqina biha, bagi yang tidak berbicara bahasa Arab. Berarti bukan orang Arab. Jadi pas kitab yang ini. Orang Jadi diperuntukkan bagi kita yang bukan orang Arab. Kecuali kalau akhwat ummahat itu orang Arab, bukan kitab yang ini. Makanya kita pas yang ini ya, li ghairin natiqina biha. Nah, kalau di atas ini Mamlakah Arabiyah Saudiyah yang ini di atasnya di Madinah. Baik, kembali ke yang tadi, kita akad belajar, akad dirasa, akad belajarnya itu memang kita akan memperdalam mufradat. Jadi belum bisa kita mengungkapkan obrolan dengan bahasa Arab kalau belum hafal yang ini. Maka nanti kalau halaman 1 berbicara misal tentang nama-nama tempat, nah kita akan tambahkan nanti, makanya buku tulis siapkan. Bukunya ada 2, buku tulisnya ada 2. Satu buku tulis untuk menambahkan, nanti ada teori-teorinya, teori nahu nanti saya ajarkan. Itu untuk teori-teori itu. Yang kedua buku khusus untuk latihan. Karena kita pertemuan hanya 1 jam ya. Dan itu pun hanya ini, tapi nanti di grup bisa dihidupkan, silakan tanya. Nanti juga belajar menulis. Ya, nanti ummahat akhwat belajar menulis. Nanti apa yang sudah kita ungkapkan, nanti kita belajar menulis. Kita belajar membaca, juga belajar menulis. Tenanawan direka oge-nya. Ansal direka, bismillah teh gitu lama ya, enggak apa-apa. Karena ada apa ya, harus belajar juga, harus memaksakan.
Kan ada yang nulis alif misal begini, yang benarnya tuh cara menulis kan begini, alhamdulillah. Ada lagi dari bawah, gitu ya. Tapi benar juga tuh. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, kan beda-beda. Yang penting kita belajar menulis. Nah, jadi kalaulah nanti umat akhwat sudah siap, bismillah ya, kita sama-sama belajar. Target kita 1 tahun. Target kita 1 tahun. Tentunya 1 tahun bukan hanya mengkhatamkan yang ini, tapi 1 tahun itu kita akan tambahkan ilmu-ilmu yang baru. Karena berdasarkan pengalaman, memang ada orang yang tanda kutip ya, merasa berat gitu. Merasa berat belajar bahasa, padahal tidak berat ya. Setiap hari kita baca Arab, bahasa Arab setiap hari. Kalau tidak pernah tidak baca Arab, bahasa Arab sekalipun, ya kita akan dimarahi oleh Allah. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Saat kita sholat, tuh bahasa Arab. Allahu Akbar, itu sudah bahasa Arab, itu jadi rangkaian. Jadi berbahagia sebenarnya. Berbahagianya apa? Saat kita ingin mulai hari ini mempelajari bahasa Arab. Karena ini mah bahasa yang bukan bahasa asing, tapi ini bahasa keseharian kita. Saat sholat pun kita membaca ini. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti ke depan kita bukan hanya bisa, tapi kita bisa menulis seperti ini. Sami Allah liman hamidah. Kan dahahi itu kan nanti di ilmu berikutnya. Makanya kita mulai sedikit-sedikit ya, karena belajar bahasa Arab tujuan kita itu agar mudah baca Quran, agar mudah sholat, agar mudah berdoa, doa juga dengan bahasa Arab. Makanya kita terus belajar. Nah, nanti umat akhwat, 1 buku tulisnya untuk menulis teori-teori. Yang kedua adalah buku tulis untuk latihan. Jadi di rumah latihan. Dan ingat latihan ini jangan jadi beban ya. PR itu jangan jadi beban, tapi jadi kebutuhan. Makanya luruskan niat dari sekarang. Niat itu bukan ingin. Kalau hanya sebatas ingin ya, ingin belajar itu tidak terlalu optimal, tapi memang butuh. Kenapa belajar bahasa Arab? Saya butuh untuk agama, butuh untuk yang lain-lainnya. Termasuk nanti percakapan juga. Percakapan nanti sedikit-sedikit kita akan belajar ya, sedikit-sedikit. Karena ini diarahkannya itu baca, kemudian hafalkan. Dengan adanya gambar itu artinya tidak harus dengan bahasa Indonesia. Lihat contohnya, hadza baitun. Ini ada gambar rumah. Oh, berarti hadza ini rumah. Tidak harus kita ungkapkan hadza baitun, ini rumah. Tidak usah ungkapkan ini rumah. Langsung saja hadza baitun. Lihat sini, hadza masjidun. Jadi kita mengungkapkan dengan langsung gitu ya. Tanpa kita terjemahkan, kecuali ya kalau belum hafal, karena tadi dari awal ya. Ini apa artinya baitun? Tidak tahu rumah, tulis saja rumah, boleh silahkan. Masjidun, masjid. Walaupun ada gambar, mungkin ada yang belum hafal, belum paham, boleh silahkan ditulis terjemahnya. Tapi saat mengungkapkan, jadi hadza berarti ada pelajaran khusus. Hadza kata tunjuk ini. Dalam bahasa Arab kan ada dua, dalam bahasa Indonesia ada dua, ada ini dekat ini, ada yang itu. Nah, kita akan tambahkan nanti. Jadi makanya ambil 2 buku tulis ya untuk ke depan. Kalau sekarang masih dalam mukadimah. Jadi nanti buku tulis kita akan berikan ilmu di luar ini ya. Karena alhamdulillah qadarullah ini sudah kita hatamkan yang ini dulu ya.
kitab yang 4 jilid yang ini sudah dihatamkan. Jadi ini memang pengantar ya, pengantar untuk kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi nanti dari halaman awal ya, halaman 5 kalau terus kan tuh ada unsur percakapannya. Lihat halaman 6. Nah, ini kan mau tidak mau harus ada 2 orang. Dan tidak mengapa gitu. Kita salah baca tidak mengapa. Karena kita itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang Arab wae gini. Seketika mengungkapkan ada yang salah ya. Orang Arab juga, apalagi kita orang di luar Arab, orang Ajam namanya. Jadi orang Arab dan orang Ajam. Kita Ajam. Ajam itu di luar Arab. Kita orang Arab, kita orang Ajam di luar Arab. Di halaman 6 tuh, ada 2 orang kan tuh. Berarti nanti cara mengungkapkannya di antara ummahat akhwat mau tidak mau menggunakan kitab ini harus aktif. Mahada, ada yang nanya misalnya mahada, hada qalamun. Nah, itu kan ada 2 orang. Ada 2 orang, maka silahkan nanti ya ke depan bismillah ya. Jangan merasa sungkan karena kita sama-sama belajar. Kalau percakapan memang mulai dari sekarang ya. Kalau percakapan mulai dari sekarang. Biasanya kita menggunakan i'rab Al-Qur'an kalau jam kedua ya, i'rab Quran. Karena qadarullah ada yang baru. Nah, jadi untuk yang baru dan juga yang lama tetap kita gunakan yang ini. Kan semakin kesini kan tuh semakin mulai kosakatanya semakin panjang tuh. Makanya bermula dari ini dulu, cara mengungkapkan, cara membaca itu. Ya? Jangan dilihat. Insyaallah lah. Jadi alhamdulillah ya. Tapi tentunya nanti akan saya arahkan dulu ke teori-teori dasar ya. Seperti dalam bahasa Indonesia lah gampang. Kalimat ada kata, dari kata ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat. Kan itu dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab pun sama gitu ya. Dalam bahasa Arab pun sama. Nanti ada tambahan-tambahan ilmu. Makanya 1 jam itu nanti ya. Dari jam berapa Bu Yani mulainya? Jam 9, Ustaz. 9 pas. Baru santai. Nah, jadi kalau jam 9 sampai jam 10 1 jam itu kita bagi 2 ya. Tapi tidak ada istirahat. Jadi 2 bagian. Pertama mungkin ini dulu. Kalau sudah dibaca ada ilmu baru, nah siapkan buku catatannya. Hadza itu kan kata tunjuk. Dalam bahasa Arab nanti ada namanya isim isyarah. Kata tunjuk itu isim isyarah, menunjuk, dekat, jauh dan sebagainya. Kemudian nanti kita bongkar juga ke Al-Qur'an ya. Karena tujuannya bukan hanya toh ini. Mungkin 1 halaman kita mengungkapkan satu beberapa saat lah, beberapa menit. Halaman kedua beberapa menit dan tujuan kita bukan kejar tayang ya. Bukan kejar setoran, bukan. Tujuan kita tuh yang penting setiap halamannya paham ya. Setiap halamannya paham. Lihat saja, ini kan ada 9 nama. Ada rumah, ada masjid, ada pintu, buku, pensil atau spidol sama ya, qalamun, ada kunci, meja, ranjang, kursi. Itu ada 9 ini. Tapi kan dalam kenyataannya bukan hanya 9 yang sering kita lihat itu. Masjid ini ada, rumah kita ada. Belum nanti kita melihat jalan ya, jalan. Jadi setiap yang kita lihat itu silakan dihafalkan. Karena Durusulugho itu ingat selalu ya, akan membahas tentang ini. Beda dengan Al-Muyassar, itu teori nahwu. Kalau teori nahwu tidak terlalu banyak kosakata. Kalau sekarang sudah ada perubahan membahas tentang kosakata. Kalau nanti dalam Quran ternyata ada misalkan baitun. Ada tidak dalam Al-Qur'an baitun? Nah, kita akan bongkar. Oh, ada baitun. Nah, itu kan kosakata nambah terus. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Oh, masjid itu. Baitullah tak ada.
Baitullah, masjid, ada kan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ada bab, ada babun, pintu. Jadi insya Allah ya, kita ini baru kontrak dirosahnya. Nanti kalau umat akhwat disepakati, satu tadi ya, kita belajar menghafal kosakata. Setiap lembaran, setiap halaman kita akan hafalkan. Kita akan hafalkan, kemudian nanti ada obrolan-obrolan dengan sedikitnya bahasa Arab. Mungkin nanya, mungkin salam dengan bahasa Arab, kemudian nanya keadaan bahasa Arab. Jadi kita akan ungkapkan itu ya. Sembari kita akan tahu teori-teorinya. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Nah itu kita, tapi nanti itu ya, kita akan masuk. Karena ternyata di kitab ini saja, satu jilid bahkan jilid kedua sampai tengah itu, dia hanya membahas tentang jumlah yang diawali dengan kata benda. Jumlah ismiyah saja. Tidak ada dengan kata kerja di satu jilid ini. Semuanya murni. Itu jumlah ismiyah sampai daras, sampai pelajaran terakhir. Kecuali nanti ada sedikit tambahkan gitu. Tambahkan dengan fiil ada. Tapi yang mayoritas dia bermula daripada kata benda. Gitu ya. Nah, jadi kontrak dirosah belajar, kita akan terus menghafal kosakata, kemudian kita akan menghafal kaidah. Kalau ini begini kaidahnya, kalau begitu begitu. Karena dalam bahasa Arab sudah memang sejak zaman dulu ya, bahasa Arab itu. Bukan sejak zaman Nabi kita ya, bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cing hari bahasa Arab di zaman siapa mulainya? Ada yang tahu? Bahasa Arab. Nabi Musa bahasa apa? Bahasa Ibrani. Mesir, Ibrani ya. Mesir. Nabi Isa bahasa Ibrani. Sama, karena Injil itu kan bahasa Ibrani asli. Yang bahasa Arab apa? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang mana? Irak. Orang Kota Baru? Bukan, orang Irak. Irak, jauh kan Irak, bahasa Babil. Iya. Babilonia, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Memang putranya itu Nabi Ismail asalnya dari Babilonia, tapi beliau hidupnya itu di Makkah. Itulah bermula dari bahasa Arab. Sejak zaman Nabi Ismail, Ibrahim, Ismail, tuh kan berarti di zaman Nabi Ismail itu sudah ada bahasa Arab. Tapi Nabi Ismail sendiri bukan belajar bahasa Arab, bukan bahasa Arab, karena beliau bahasanya dari bapaknya, bahasa bahasa saat itu Babilonia. Hanya beliau belajar ke suku Jurhum. Jadi ketika, kalau kisahnya ya, ketika Nabi Ismail kecil dengan ibundanya, siapa ibundanya? Hajar menetap di Makkah, kan tidak ada seorang pun di situ, hanya ada Makkah saja, Ka'bah saja, belum ada apa-apa. Ketika ada air Zam-Zam, singkat cerita, ketika ada Zam-Zam, maka suku-suku bangsa saat itu mereka mendekat ke sini dan meminta izin ke Bunda Hajar. Untuk apa? Untuk memiliki air Zam-Zam. Kata beliau apa? Tidak boleh. Kalaupun mau singgah di sini, ini sumur jangan dimiliki oleh seseorang, oleh sekelompok. Sumur ini dimiliki oleh semuanya. Maka suku yang Allah takdirkan gabung dengan Ismail kecil itu adalah suku Jurhum. Datang ke situ, ternyata suku Jurhum itu orang Arab yang mereka itu Arabnya Arab fasih. Arab fasih, maksud Arab fasih itu mun di Sunda mah ya Sunda yang Sunda hese geuning orang Sunda kita apal. Sunda apa namanya? Sok Murwakanti gitu. Murwakanti ketika di pernikahan sok ada kan ya? Dengan bahasa Sunda yang Masya Allah, abdi wae teu apal orang Sunda. Sunda apa pun namanya?
Buhun. Nah, Sunda Buhun kan, masya Allah Murwakanti. Jadi maksud Murwakanti puitis. Apa yang saya hafal apa ya? Orang Sunda. Contohnya begini. Orang Sunda ya, mudah-mudahan bunuh dia hafal ya. Apa? Mun munjung ulah ka gunung, mun muja ulah ka sagara, tapi prung geura pupunjung kanu jadi indung, beral geura pupuja kanu jadi bapa. Kan itu ya. Nah itu Sundanya Sunda Buhun. Suku Jurhum yang tadi Arabnya Arab fasih. Makanya disepakati, dan Nabi Ismail cerdas ya, belajar ke suku Jurhum berbicara bahasa Arab. Awal nama ini Bunda Hajar orang mana? Biar paham deh. Kita mah ini dulu lah, tenang. Nanti belajar ini nanti di Jumat depan. Siapa? Siti Hajar dari mana? Hajar. Siti Hajar. Ada yang tahu? Aslinya boleh dari mana? Mesir. Kalau Mesir bahasa apa? Mesir kuno. Ini bahasanya bahasa Mesir. Nah, Mesir kuno bukan bahasa Arab. Nabi Ibrahim bahasa Babilonia, kan tidak nyambung. Makanya ketika datang suku Jurhum, Ismail kecil inilah beliau belajar bahasa Arab dan fasih, masya Allah. Makanya tetap yang menjadi perintisnya memang suku Jurhum. Tapi Nabi Ismail inilah yang beliau terus belajar bahasa Arab sampai orang Arab Makkah ya. Orang Arab Makkah pun mereka akhirnya sampai zaman Nabi kita belajar bahasa Arab. Makanya kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat. Mukjizatnya bukan dari mukjizat saja, tapi dari bahasanya itu bagi orang Arab itu luar biasa ya. Makanya kenapa orang Arab jahiliyah ketika mendengar Nabi kita ya baca Quran, mereka terkesima. Padahal sesama orang Arab. Karena bahasa ini bukan bahasa orang ahli syair, bukan bahasanya tukang sihir. Ini betul-betul bahasa yang menghunjam ke kolbu mereka. Yang akhirnya puntennya Abu Jahal sendiri dia mengakui bahwa bahasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran ya, Al-Quran yang bahasa Arab dibawa oleh Nabi Muhammad itu ternyata bukan bahasa biasa, tapi mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan itu terungkap, ingat umat awat, bagi yang mau mempelajari bahasa Arab harus semangat gitu ya belajar yang ini. Dan jangan mikirnya tadi Ustaz gini 1 tahun, itu 1 tahun teh baru belajar ya, baru belajar 1 tahun itu baru belajar mengetahui ini kata benda, kata kerja, kata sifat dan sebagainya. Itu nggak bisa nikmati saja ya. Karena kalau ada yang online ikut online di bahasa Arab online enggak ya? Nah, kalau di online kan ada tambahan waktu ya. Belajar bahasa Arab 6 bulan. 6 bulan. Itu teh hanya dasar, ingat. Itu belajar hanya 6 bulan, itu dasar saja. Karena belajar itu sepanjang waktu ya. Belajar itu sepanjang waktu. Makanya alhamdulillah ya, kita bersyukur terus istiqomah. Karena godaan terberat itu, ada yang tahu apa godaan terberat belajar yang begini? Saya mengajar sejak tahun 2002 ya. 2000 awal baru bisa, nah 2 tahun kemudian 2002 mengajar bahasa Arab. Ternyata godaannya apa? Beratnya mah ngapalkeun mufradat. Terberatnya apa? Hafalan. Yang lain? Bukan, berat nama di dia tuh. Istiqomah. Di istiqomahnya, di hati, beratnya di situ. Tidak kita pungkiri. Bukan karena beratnya, saya ngapalkan teh sejeng-sejengnya, ya lalui saja itu, nikmati ya. Proses ini nikmati dan jangan pernah begini, channel saya tapi mah geuning teu apal wae tos saya bade liren, jangan. Kenapa? Kita lalui ini saja. Lalui dan terus tanya kepada yang paham. Karena
pengalaman ya, pengalaman belajar ini ternyata masya Allah ya, ketika belajar yang begini memang tanda kutip tadi, tanda petik, memang menghafal. Padahal bukan hanya menghafal, dan kalau kolbunya kuat, nafsnya kuat ya, walaupun dia belum bisa, istiqomah we. Karena kebarokahan. Kita itu ingin membuka ilmu-ilmu Islam yang begitu banyak ya. Nah, membuka atau kuncinya itu ya belajar ini. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita untuk bergabung bersama untuk belajar bahasa Arab ini. Maka yang berat itu bukan karena pelajarannya, tapi nurani kita. Makanya bersihkan nurani kita dari niat-niat yang lain ya. Abdi bahasa Arab supaya tiasa lancar bahasa Arab, ngomong dengan orang Arab itu masih wilayah dasar itu. Tapi kalau niatnya saya belajar bahasa Arab karena ingin mempelajari Quran, mempelajari hadis, saat sholat pun nikmat tanpa harus diterjemahkan. Pas nikmat itu saat kita baca doa iftitah misalnya, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, terbayang tuh kosakatanya. Itu kan tidak mudah, tidak serta-merta, harus ada perjalanan panjang yang harus kita lalui. Niatkanlah 1 tahun ya, niatkan 1 tahun, azamkan 1 tahun. Dan hari Jumat memang waktu yang kalau kita bersama dengan anak-anak, kita bersama dengan suami, minta izin lah kepada suami, minta izin untuk belajar 1 jam. Kalau pulang pergi mungkin 2 jam ya. Minta izin untuk kita komitmen, untuk kita istiqomahkan belajar bahasa Arab yang dasar yang ini. Biar nanti kalau ada izin ya, izin dari suami, izin dari orang tua, dan juga putra-putra kita sudah kita kondisikan, insya Allah walaupun apapun rintangannya kita akan hadir. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada streaming ya. Kalau nanti ada streaming kan, bagi yang ada uzur kan tidak mungkin kita selamanya hadir kan. Mungkin ada safar, mungkin ada sakit, mungkin ada yang lainnya, karena kita satu waktu tidak bisa hadir, nah bisa simak rekamannya. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat sekarang ya. Jadi tidak ada lagi mohon maaf Ustaz saya pekan kemarin tidak hadir jadi tidak bisa menyimak. Nah sekarang mah tinggal menyimak rekaman. Dan di grup silakan tanyakan ya. Jangan sungkan. 24 jam itu ya. Tapi kalau akhwat ummahat ternyata belum ada respon, nah berarti besoknya saya jawab. Tapi seputar ini ya. Bahasa Arab, baik Al-Qur'an, baik hadis, baik yang ini silahkan ya. Nah, untuk sementara karena ini muqaddimah ya. 1 berarti luruskan niat karena Allah. 2 ini kontrak kita belajar kosakata. Nanti akan ada teori-teorinya yang akan kita berikan. Nah, itu harus tercatat di buku tulis khusus ya. Jadi kita tidak menyediakan ini, tapi betul-betul kita akan sesuaikan dengan ini. Kalau belajar tentang kata benda, kita bahas kata benda. Tentang kata kerja, kita bahas tentang kata kerja. Dan yang ketiga, bawa buku tulis khusus untuk latihan. Khusus ya. Karena nanti setiap pertemuan biar terikat ilmu kita itu ada PR. Ingat PR jangan jadi beban. PR boleh Niron? PR boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ujian. Kalau ujian dia, PR malah Niron. Zaman sekarang kan cukup copy paste Niron. Jangan merasa ini ya. Niron. Yang efektif itu ada kerja kelompok Kerkom ya. Kerkom silakan itu untuk karena awal-awal mungkin masih dasar ya, awal-awal hanya kosakata. Nanti ada rangkaian-rangkaian yang lain, ada kata-kata yang akan kita hafalkan. Jadi tetap kita ke kosakata ya, ke mufradat. Apa yang kita lihat ini harus tahu apa bahasa Arabnya. Tapi yang sederhana saja. Ini kan sering kita lihat papan tulis, meja. Yang jarang, itu tuh pohon bambu. Bisa apa bahasanya pohon bambu? Tak apal mantong lah.
tong maksakeun. Udah kesami tak apa naon pohon bambu teh. Pohon bambu, pohon pisang. Pokoknya yang kita sering itu ya, sering kita lihat. Baik itu dulu ya. Untuk hari ini tidak ada materi. Yang belum punya kitab silakan Jumat depan bawa yang ini. Kalau yang 4 jilid itu sudah ada ya, yang tebal. Tapi kita fokus hanya 1 jilid saja. 2, 3, 4 tidak kita bahas karena kalau sudah beres ini kita akan masuk ke materi yang lainnya yang lebih mudah insya Allah. Sebelum pasrahkan ke MC, ayah nomor ditaraskan. Mangga. Daripada ditaruhkan Kang Ani. Ya. Daripada aya tarusan pelajaran anak ujianna sabaraha kali. Yos mangga. Daripada naroskeun tentang ujian. Dok, ayah Ujiannya gimana Pak? nggak ada ujian Pak mah. Ustaz? Ujian paling nanti misal pas ada domir, ada huwa, huma, hum misalnya. Nah nanti ujiannya menghafal itu. Sangat. Biasanya ujian huwa, huma, hum. Tuh, tapi di sini kan masih belum. Jadi ujian-ujian nanti sifatnya bukan ujian sebenarnya, bukan imtihan, tapi murojaah. Sistemnya murojaah. Iya, mengulang-ulang. Yang penting kita lihat di sini ada kata ma. Di sini ya, ada kata man di halaman 9. Nah, itu hafalkan kapan kita mengungkapkan man, kapan kita mengungkapkan ma. Nah, itu kita akan pelajari ini ya. Tapi nanti ujiannya kalau ini ujiannya tentunya bab kosakata. Kosakata aja. Bab kosakata. Misalkan rumah, baitun, papan tulis, di sini tidak ada ya. Saburotut yang sudah kita kaji. Oh, ini sesuai dengan ini saja ujiannya. Kalau dulu mah Ustaz ada kamus yang untuk lulus Ada. bawah ya? Ada Yang kecil kamusnya kosakata. dan juga tapi dengan ini juga ya sebetulnya dengan lihat ini juga itu bisa. Untuk guru ada buku untuk guru. Jadi ini ada tambahan untuk guru, maksud untuk guru itu ada tambahan. Oh ini belajar haza. Oh iya siapkan stabilo ya. Stabilo. Kalau ada stabilo betul kajian khususnya seperti ini haza. Kan ini sudah tamat. Nah, nanti ada yang merah lagi itu kan, stabilo. Jadi sistemnya memang kalau ujian ya kosakata saja. Tidak terlalu ini, kecuali kalau ada teori-teori baru itu. Apalagi sekarang ya, tinggal buka di YouTube Iya. tentang Durusulugoh ada semuanya. Ada. Yang online lah ya. Hanya beda ya, antara offline dengan online beda. Kalau offline itu kita keluar dari rumah itu sudah bagian daripada jihad. Mangga aya deui. Kalau Ada yang belum bisa bahasa Sunda? bahasa Sunda mungkin Neng, Ah iya. orang mana nih itu? Iya belum Sunda kenalan. bukan? Belum Oh, iya. kenalan Ustaz. Itu Ya, siapa? ya Umur siapa? gimana? Ya, waalaikumsalam. Ya. Oh di Wangsa Neng, Oh, iya. Wangsa 1. Oh Wangsa 2, iya. Sunda ya? Ya. Terus kan? Salam. Iya. Oh ini Neng Intan tuh ini. Oh iya. Dari sama? Itu Intan juga. Iya. Oh iya. Di mana? Sunda sama ya? Oh di Wangsa juga. Iya. Wangsa 2 Terus? juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Bisa ada ya. Saya Afi di Banyak Sumba. Oh Hmm. banyak Sunda. Suku? Sunda. Sunda. Jadi Sunda semua. Alhamdulillah ya. Oh Sunda Sadayana. Iya. Alhamdulillah. Perlu ke situ? Ya, sok terus. Ini mah sudah bari. Udah 2 tahun nih. Tapi bunuh dia tapi sudah Sunda bisa lah. Bunuh Ya dia. dia nih dari ujung sana. Palembang. Ujung pulau. Tapi bisa Sunda. Bu Ninip juga atas Sunda atas Mahir ya. Ya berarti ya insya Allah ya. Kedepannya pokoknya tadi yang disebutkan kita akan fokuskan kitab yang ini. Dan seiring
seiring waktu nanti kalau ada ujian sifatnya memang murojaah. Makanya di grup itu silahkan tanyakan ya seputar ini saja. Seputar ini ya atau seputar apapun lah dalam bahasa Arab atau mungkin ada tafsir yang perlu dikupas dengan bahasa Arab, insya Allah kita akan jawab. Tapi tentunya karena grup kita itu grup Durusul Lughah Arabiyah, berarti yang dasar dulu ya, yang dasar dulu dan nanti terus belajar juga untuk apa ya praktek berbicara bahasa Arab. Kaifa haluk, min aina anta atau anti, pokoknya itu nanti seiring waktu akan kita tambahkan. Tapi tetap kita akan fokus di kitab yang ini. Ada Bu Nini pertanyaan? Pak Ustadz, nanti kan ada Tidak ada, ya. percakapan ya. Ya. Itu makhrajnya juga harus diperhatikan. Nah, makanya kalau tadi ini kan dasar. Makanya nanti kalau belajar makhraj atau belajar tajwid ya. Belajar tajwid itu di kelas lain. Jadi kita tetap belajar bahasa Arab. Kalau makhrijul huruf belum lancar, berarti di kelas yang lain. Maksudnya di kelas lain di mana lah silakan ya. Gitu. Jadi seiring. Belajar sendiri. Jadi jangan begini Ustaz tapi pada belajar helaya makhraj, tapi makhraj belum lancar, tapi baca ini sudah bisa ya. Nah, itu udah di kelas ini. Tapi kalau belum bisa membaca huruf hijaiyah, berarti jangan dulu ke sini. Belum bisa baca huruf hijaiyah, berarti jangan dulu ke sini. Berarti di tajwid dulu, targetkan 6 bulan gitu. Baru nanti masuk ke kelas kita ini. Tapi kalau kira-kira mengucapkan contohnya misal al-hajaru, dibaca al-hajaru, tidak mengapa. Walaupun dalam kenyataan kan harus bukan Tapi secara praktek ternyata bisa membaca ini, itu sudah lulus, sudah bisa. Tapi kalau nanti sudah ada kemampuan dalam makhrijul huruf, nah ini munculkan juga. Karena saat kita mengungkapkan sesuatu ternyata makhrajnya berbeda, maka yang terdengar itu akan salah juga ya. Iya. Nah itu insya Allah akan kita inikan. Tapi kalau bab tajwid mah silahkan lah ya, belajar di yang lain, di kelas yang lain, tajwid talaki ya. Tapi bagusnya praktek kalau yang begitu. Jangan banyak teori ya, praktek cara mengungkapkan. Wallahu a'lam. Ada? Cukup. Nanti kita sampai jam 10 ya. Pokoknya startnya jam berapa silahkan. Nanti jam 10 berhenti ya. Berhenti karena saya juga sama kadang-kadang Jumatan di Bandung perlu perjalanan panjang ya. Jam 10 sudah beres. Kalau sudah beres jam 10 beres, nanti kita teruskan lagi di grup kalau ada yang bertanya. Kalaupun tidak apa-apa sepi ya, nggak apa-apa sepi juga. Cukup sampai di sini. Kalau ada apa-apa silakan nanti setelah ditutup oleh MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi kedua telah usai, dan pesan dari Ustadz tadi ya Neng, Umahat yang baru nih selamat datang ya. Ahlan wa sahlan. Tetap memohon kepada Allah, minta pertolongannya untuk diberikan kesabarannya, keistiqomahan dan pemahamannya. Semoga tetap semangat setiap waktu kita kajian, semoga bisa hadir ke tepat waktu ya. Demikianlah untuk kajian pada pagi hari ini dan sesi pertama sampai sesi kedua telah berjalan dengan baik, dan kita tutup saja kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.